Baik, rekan sekalian, pada kesempatan diskusi kali ini, di sini Bapak akan memberikan LKPD. LKPD ini berupa lembar kerja peserta didik yang dipakai sebagai acuan untuk belajar diskusi kelompok ini. Dan juga tak lupa Bapak akan memberikan berupa buku paket pendidikan agama Islam untuk kalian menjadikan sumber informasi sebagai bahan diskusi pada kesempatan pagi hari ini, ya. Silakan. Ini LKPD-nya. Ini, ya. Kemudian ini bukunya buat menyimpulkan resume. Ini buku paketnya, ya. Kelompok selanjutnya, ya. Ini LKPD-nya. Kelompok selanjutnya ini LKPD-nya. LKPD. Ini buat catatan resume, ya. Ini buat catatan resumenya. Kemudian ini buku paketnya, ya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang ketiga. Ini, ya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD. Ini buku buat catatan resume, ya. Ini catatan resumenya. Ini buku paketnya, ya. Baik, sudah mendapatkan LKPD? Sudah ada? Baik. Sudah mendapatkan buku catatan buat resume? Sudah? Sudah mendapatkan buku paketnya? Baik. Kalau sudah, sekarang silakan kalian berdiskusi. Lihat perintahnya. Di sana di LKPD ada perintahnya, ya. Di sini ada perintahnya. Apa perintahnya? Satu, di sini ada materi. Materinya silakan dibaca di LKPD-nya, ya. Materi ini dibaca bersama-sama. Kemudian sebagai buku penunjangnya silakan dibuka halaman 55. Di dalam buku paket halaman 55. Ya. Nah, kemudian setelah kalian menggali informasi, mendapatkan beberapa informasi dari buku paket dan LKPD, kemudian ada langkah-langkah kerja dan tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, apa yang harus kalian kerjakan? Langkah-langkahnya di sini. Yang pertama ada bagian A, bagian pengetahuan. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang bagian B, bagian keterampilan. Yang bagian pengetahuan apa? Satu, buatlah peta konsep atau desain gambar tentang sholat sunnah berjamaah berdasarkan data atau sumber bacaan. Bisa di mana diambilnya? Dari buku paket atau dari materi yang tadi di dalam LKPD, ya. Kemudian selanjutnya menyebutkan arti sholat sunnah berjamaah, ya. Kemudian juga mengungkapkan 5 sholat sunnah yang termasuk berjamaah dengan tepat, ya, dan lain sebagainya. Itu dibuat, diisi bersama-sama dengan teman-teman secara berdiskusi, secara berkelompok. Nanti jika sudah selesai semua mengerjakan, kemudian salah satu dari kelompok di antara kalian mempresentasikan ke depan, ya, mempresentasikan ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi dan resume, ya. Berupa resume itu berupa kesimpulan, ya, membuat konsep, ya, definisi, pengertian, dan contoh-contoh dan lain sebagainya. Ya, silakan, selamat untuk berdiskusi. Ya, baik anak-anak, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan dibuat resumenya dan berdiskusi bersama kelompok kalian.
Tiga. Mohon perhatian dulu, jangan dulu. Jangan dulu. Tiga dia. Baik, mengawali diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini, silakan simak terlebih dahulu di depan kalian ini. Ini merupakan penjelasan tentang dalil nakli, ya. Dalil nakli dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah. Salah satu dari sholat sunnah berjamaah yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu sholat sunat Aid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diambil dari Al-Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Wa qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Apa kata Allah? Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan salat Aid. Salat Aid itu terdiri dari salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha. Hadis dari Ibnu Abbas, beliau berkata, aku ikut melaksanakan salat Aid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Mereka mengerjakan salat Aid sebelum khutbah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini disebutnya muttafaqun alaih. Nah, kemudian kita akan bersama-sama belajar bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri atau sholat sunnah Idul Adha yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, sebagai bentuk salah satu jenis-jenis dari sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah Idul Fitri terlebih dahulu Bapak akan jelaskan, ya, tata caranya. Yang pertama, terlebih dahulu kalian tentu harus berniat, niat di dalam hati. Jika dilafalkan niat sholat sunat Idul Fitri, ya, niat sholat sunat Idul Fitri jika dilafalkan usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pada rakaat yang pertama dari salat Idul Fitri ini sebanyak 7 kali takbir. 7 kali takbir. Di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali, ya. Setelah selesai 7 kali kita bertakbir, maka kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita melanjutkan dengan surah-surah yang kita hafal. Kalau kita mengikuti beberapa riwayat hadis, Rasulullah SAW senantiasa membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Namun
Jika kalian belum hafal itu, kalian boleh ya memilih surah-surah yang kalian hafal. Pada rakaat yang pertama tadi 7 kali takbir. Kemudian setelah membaca surah, ya kemudian lanjutkan dengan ruku. Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Kemudian sujud. Sujud. Nah, setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangkit lagi rakaat yang ke sama seperti tadi. Jika di rakaat yang pertama takbirnya tadi 7 kali, di rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Di sela-sela takbir tadi kita membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian sama dengan rakaat yang pertama sampai kita salam. Kira-kira bisa dipahami? Silakan lanjutkan diskusi kalian. Namun sebelumnya tentu ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu manfaat. Apa manfaat dari melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Silakan kalian simak manfaatnya berikut ini. Manfaat dapat kalian lihat, ini adalah manfaat ya. Manfaat dari melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Apa manfaatnya? Manfaat ke-1, mematuhi perintah Allah. Manfaat kedua, sebagai saksi keimanan. Manfaat yang ketiga, mendapatkan takziah, pernyataan kesucian dan anugerah besar dari Allah. Manfaat yang ketiga, mengagungkan dan menekankan apa yang diagungkan dan ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat kelima, mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat keenam, selamat karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat yang ketujuh, sholat berjamaah termasuk sasaran Islam yang agung. Manfaat ke-8, mengagungkan dan menampakkan syiar Allah. Manfaat ke-9, termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Manfaat yang ke-10, lebih utama dari sholat sendirian. Itu tadi manfaat dari sholat sunnah berjamaah. Namun selanjutnya silakan kalian lanjutkan dengan diskusi kelompok kalian yang nanti diakhiri dengan pemaparan dan penyajian dari tiap-tiap kelompok.